Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Mukarramun para sedih, para sepuh, para tokoh masyarakat, seluruh pengurus mushola Alfiyah Al-Istiqomah yang saya hormati, saya cintai, bapak-bapak jamaah salat tarawih mushola Alfiyah Al-Istiqomah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, diberikan ampunan dan keberkahan oleh Allah, serta diberikan ridho, dan mudah-mudahan berakhir dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, malam hari ini kita akan meneruskan kajian kita, masih kaitannya dengan kemuliaan bulan Dzulhijjah beserta bulan-bulan yang lain, bahkan bulan-bulan hurum. Sebagai tugas kita menjadi hamba Allah, menjadi khalifah Allah, dan menjadi dai-nya Allah. Mari kita luruskan niat kita kali ini. Nawaitu ma nawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan niatkan ta'lim kita sebagaimana ta'limnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ma nawa salafus salih. Dan niatkan ta'lim kita sebagaimana ta'limnya ulama-ulama saleh terdahulu. Qul innal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yahtassu bi rahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat, dalam surat terpendek di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allah berfirman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah memberikan nikmat yang besar kepadamu, wahai Muhammad. Maka fasholli, hendaklah engkau lakukan salat, li rabbika, kepada Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah binatang kurban pada hari Nahar. Ayat ini, kata ulama, merupakan perintah kita
setelah melaksanakan sholat Idul Adha itu kita diperintah untuk berkurban. Ayat ini juga memberitahukan kepada kita kesempurnaan ajaran Islam. Apa bentuk kesempurnaannya? Ajaran Islam itu merupakan syariat Allah yang berdampak buat diri masing-masing diri dan berdampak kepada orang lain. Al-Quran turun itu menurunkan syariat yang kandungan isinya menjelaskan tentang ibadah-ibadah yang dampaknya kepada pribadi dan dampaknya kepada orang lain. Amalan yang seperti ini adalah merupakan amalan Islam yang sempurna. Misalnya surat pendek berikutnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya setiap manusia itu dalam keadaan merugi, dalam keadaan gagal, dalam keadaan bangkrut. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, dan orang-orang yang saling bertausiah, saling nasihat menasihati tentang perkara hak. Apa itu perkara hak? Yaitu iman dan amal soleh tadi. Wa tawassaw bis sabr, dan saling memperingati tentang kesabaran. Karena ketika menyampaikan yang hak, kalau itu dikerjakan untuk diri sendiri, itu kadang masih tidak ada resiko. Tapi ketika kita sudah menyampaikan kepada orang lain, ada saja yang tidak mau. Disitulah perlunya tasfiyah, nasihat tentang salah, nasihat tentang kesalahan. Iman dan amal soleh ini adalah berdampak kepada diri pribadi. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, memberikan nasihat, saling memberikan nasihat, kebenaran dan kesabaran itu berdampak kepada orang lain. Makanya kata Imam Syafi'i, seandainya Al-Quran itu tidak turun kecuali hanya surat Al-Asri, maka cukup untuk manusia sebagai pedoman hidup di dalam kehidupannya. Karena di situ sudah lengkap iman, amal soleh, kemudian saling nasihat menasihati, berdampak kepada diri sendiri dan berdampak kepada orang lain. Bahkan amal soleh ini dibagi dua, amal soleh yang mahdoh, amal soleh yang ghairu mahdoh. Amal soleh yang mahdoh ya sholat, puasa, zakat, haji, yang langsung. Yang langsung ini pun masih ada yang berdampak kepada orang lain. Zakat berdampak kepada orang lain, termasuk diantaranya sholat, puasa, zakat. Zakat itu ada sedekah. Zakat sunnah namanya sedekah, berdampak kepada orang lain. Ini juga kaitannya dengan amal soleh yang ghairu mahdoh. Amal soleh yang ghairu mahdoh itu seperti kita berprofesi, pergi pagi, pulang sore. Untuk apa? Untuk kehidupan pribadi, keluarga, bahkan kalau lebih dianjurkan diberikan juga kepada orang lain. Inilah ajaran Islam. Ya, jadi ajaran Islam itu cukup dengan surat yang pendek sudah bisa menjelaskan kesemuanya. Yang penting di situ ada untuk pribadi, lazim wa muta'addid, dampak pada diri sendiri
dan dampak kepada orang lain. Ini pula yang disebut di dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Paling baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran, setelah bisa dia baca untuk diri sendiri, manfaat buat diri sendiri. Wa 'allamahu, ketika mengajarkannya kepada orang lain, maka dampaknya kepada orang lain. Jadi kalau kita ngaji ya, ini harus dijadikan pakeman. Jadi Al-Quran yang begitu luas, itu maknanya cuma dua itu saja. Ya, ada yang berdampak untuk diri sendiri, ada yang berdampak untuk orang lain. Sehingga ada juga hadis yang mengatakan la hasada illa tsnatain. Tidak boleh iri kecuali kepada dua orang. Yang pertama adalah rajulun 'allamahullahu Al-Qur'an. Seseorang yang Allah ajarkan Al-Qur'an, atau atahullahu Al-Qur'an, yang Allah berikan Al-Qur'an. Wa huwa yatlu ana al-laili wa ana an-nahar. Wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Ketika dia sudah bisa membacanya, maka dia baca siang dan malam. Itu salah satu orang yang boleh kita iri. Dua orang yang boleh kita iri, yang lain nggak boleh. Pertama, ahli Quran. Gimana ketika dia sudah mampu membacanya, dia baca itu Quran pagi, sore, malam, subuh, dan seterusnya. Kita boleh iri. Yang kedua adalah rajulun atahullahu malan. Seseorang yang oleh Allah diberikan harta kepadanya. Ya. Wa huwa yatasaddaqu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Kemudian dia sedekahkan hartanya itu siang dan malam. Maka yang pertama, boleh kita iri kepada ahli Quran. Ahli Quran yang hanya baca Quran, mengamalkannya sendiri. Yang kedua, boleh iri kepada ahli sedekah, di mana dia diberikan harta oleh Allah, tapi dia infakkan hartanya siang dan malam. Yang pertama berdampak terhadap diri sendiri, yang kedua berdampak kepada orang lain. Pembahasan ini dibahas oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ya, tentang makna inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar innaka inna syani'aka huwal abtar. Bapak jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian kita melakukan itu siang dan malam. Siang dan malam itu ya siang hari dan malam hari. Siang dan malam itu ada 7 hari, 7 malam seminggu. Ada menjadi sebulan, ada menjadi setahun. Artinya apa? Kita lakukan amal ibadah kita itu baik yang berdampak terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain itu seluruh hari kita. Ada berapa hari? Ada 7 hari. Ya baik. Hari itu ada 7. Nah, kemudian dari 7 itu menjadi bulan, dari bulan itu menjadi tahun. Nah, kita mengamalkannya dalam tahun Hijriah sejak bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Nah, kita sekarang berada di akhir Dzulqa'dah. Puncaknya nanti pada bulan depan, yakni bulan Dzulhijjah. Dan amalan kita itu oleh sekalian merupakan tangga menuju Allah. Kenapa? Karena kita itu kata Al-Quran dikatakan ya ayyuhal insan innaka kadhibun ila rabbika qadhan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya engkau itu proses menuju Tuhanmu, famulaqi, sampai kamu berjumpa dengannya. Ini Bapak sekarang duduk di sini, besok sholat maghrib, nanti nunggu sholat isya. Itu dalam rangka berangkat, berjalan, berupaya menuju Allah.
sampai kita berjumpa dengan Allah. Berapa lamanya? Sebentar. Kalau dibanding dengan umur akhirat, kita bergerak menuju Allah di dunia ini mungkin tidak sampai 2 menit. Kenapa? Karena satu hari di sisi Allah nanti itu 1000 tahun. Kalau kita umur 60 tahun atau 70 tahun, itu berapa menitnya kira-kira? Dibanding dengan satu hari akhirat yang 1000 tahun. Dan itu waktu yang sebentar dalam pandangan Allah dan pandangan malaikat. Sementara kita umur 50 tahun saja udah bosan rasanya. Benar nggak? Udah bosan atau masih panjang pengennya? Iya baik. Kalau sudah banyak, Subhanallah. Nah, ternyata kita kehidupannya singkat. Kenapa? Umat Nabi Muhammad itu banyak kemuliaan. Kalau umatnya Nabi Musa itu sekitar 400 tahun, 500 tahun hidup di dunia. Umatnya Nabi Nuh itu sekitar 900 tahun sampai 1000 tahun. Itu umatnya Nabi Nuh. Umatnya Nabi Muhammad cukup 63 tahun, 73 tahun, ya lebih sedikit bonus. Benar gak? Tapi amalannya Pak Subhanallah, sebagaimana kemarin kita sudah bahas, ya 10 awal bulan Dzulhijjah itu kalau kita fungsikan sedemikian rupa, maka satu puasa sehari saja sama dengan puasa setahun. Sholat malam pada malam harinya sama seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Itu ya dalam sebuah hadis riwayat Imam Baihaqi yang ada di dalam kitab tafsir Durrul Mansur, tapi itu hadisnya tidak sahih. Akan tetapi yang sahih itu adalah hadis Bukhari yang menjelaskan tentang amalan itu walaupun sedikit nilainya, walaupun hanya bersedekah 1 biji kurma, itu lebih utama daripada jihad di jalan Allah. Dan gitu ya. Maka sebentar lagi insya Allah kita sampai kepada hari itu, hari yang kita tunggu. Para ulama dahulu menunggu 10 awal Dzulhijjah ini, karena adalah di situ kita akan melakukan amalan-amalan yang lipat ganda pahalanya begitu besar dan Allah kecintaannya begitu besar. Disinilah kita berangkat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amalan-amalan yang dilipat gandakan sebegitu rupa, walaupun umur kita tidak selama dan sepanjang umur umat-umat terdahulu. Kalau kita dari Muharram kita kerjakan salat 5 waktu. Kalau seminggu kali 5 berapa itu? 7 kali 5 35. Kalau kali 30 hari 5 kali 30 hari 150 ya. 150. Bayangkan sholat sunnah saja 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar sebelum subuh lebih baik dari dunia dan segala isinya. Bagaimana sholat subuhnya? Yang cuma 2 rakaat. Bagaimana sholat zuhur yang 4 rakaat? Seperti apa pahala yang kita dapatkan? 2 sholat sunnah fajar rakaat 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Artinya untuk 1 hari saja dunianya tidak cukup untuk 1 orang umat Islam. Benar nggak? Tidak cukup. Maka Allah memberikan kesempatan sementara kepada umat Muhammad ini karena dia ketemu di sana suasana yang luas. Bayangkan orang yang paling miskin di akhirat di surga nanti dia memiliki kekayaan istana seperti 10 kali dunia. Itu orang yang paling miskinnya.
Orang yang cuma baca syahadat sekali waktu pas nikah, habis itu nggak ngapa-ngapain lagi, ya, nyampe di akhirat dia masuk neraka setelah 7.000 tahun, diangkat dari neraka ke surga, itu pun masih diberikan surga 10 kali dunia. Lalu bagaimana kita yang beramal dengan ikhlas karena Allah, yang fardu tidak ketinggalan, yang sunnah kemudian menjadi tambahan, belum lagi amalan-amalan yang lain, maka seperti apa kemuliaan kita? Maka kalian ini berdaya upaya menuju kepadaku, kata Allah, sampai bertemu dengan satu Muharram sampai 30 Muharram kita kerjakan 150 kali. Kalau nanti di akhir Dzulhijjah 150 dikali 12 berapa itu? Iya gampang Pak ya. 150 dikali 10 misalnya. Berapa Pak? Yang pintar matematikanya ini? Itu sekitar 1.800. Jadi kita sholat setahun itu sekitar 1.800 kali plus Jumat itu sudah kurang lebih sedikit. Kalau perempuan diskon lah seminggu setiap bulannya. Itulah kenapa perempuan itu baliknya lebih lama, lebih singkat. Dia umur 12 sudah balik, bahkan 9. Tapi kalau laki-laki sampai 15 ya, 15. Sampai jatuhnya nanti sama sholatnya. Kenapa? Karena perempuan start duluan ya. Tahu nggak? Kalau perempuan start duluan dia. Ya, laki-laki agak lambat, akan tetapi ujung-ujungnya nanti sama. Nah, itu yang fardu kita lakukan ketika sampai awal Dzulhijjah nanti, sampai akhir Dzulhijjah nanti itu sekitar 1.800 Itu seperti apa pahalanya? Surganya berapa kali dunia ini kira-kira itu? Itu per tahun. Ya, belum lagi nanti ditambah puasa di bulan Ramadan, bulan yang ke-9. Ya, nah, kemudian di bulan Syawalnya ditambah dengan 6 puasa, 6 hari maksudnya. Barang siapa yang puasa di bulan Syawal itu 6 hari mengiringi Ramadan, maka seperti puasa setahun. Artinya cukup puasa 6 hari setelah Ramadan di bulan Syawal, Bapak sudah dianggap puasa tiap hari. Itu berapa nilainya di hadapan Allah? Ya, berapa nilainya di hadapan Allah? Belum lagi ini masuk kita di bulan Dzulhijjah. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa anba'ti azwajin Nabi, dari sebagian istri-istri Nabi, karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah, adalah Rasulullah SAW berpuasa pada 9 hari Dzulhijjah. Ini sudah siap belum Pak Bos? 9 hari Dzulhijjah. Ya, bayangkan ya, puasa seharinya kata hadis tadi sama dengan puasa setahun. Puasa nanti 9 Arafah, tanggal 9 Arafah itu mengampuni dosa setahun dan mengampuni dosa setahun ke depan. Ya, belum lagi yang berkorban. Ya, belum lagi kalau kita kemudian melakukan amalan yang tadi, amalan yang berdampak pada diri sendiri, amalan yang berdampak kepada orang lain di seluruh hari ini. Seperti apa pahalanya? Disinilah maka banyak sekalian pada puncaknya, karena amalan di dalam rukun Islam itu pakai tahunan kan. Sholat sudah kita kerjakan, puasa bulan ke-9, zakat di akhir bulan ke-9. Benar gak? Ya, sholat, puasa, zakat, apa lagi? Rukun Islam. Ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Haji kita lakukan nanti
pada awal bulan Dzulhijjah. Ya, 10 awal Dzulhijjah sampai sekitar 13, 14, 15 Dzulhijjah. Itu adalah amalan haji. Maka ibarat orang berangkat, ya baik, orang riyadhah, orang usaha menuju Allah. Karena setiap amalan itu menghapus dosa, mengangkat derajat, dan mendapatkan kebaikan dari Allah. Ya, contoh Bapak datang ke majelis ilmu ini, satu langkah dari rumah niat mencari ilmu, itu dosa diampuni oleh Allah. Kemudian naik derajat dan diberikan satu pahala. Itu satu langkah. Ya, begitu juga ketika kita duduk, diberikan pahala lebih baik daripada sholat malam 1000 rakaat. Dan malaikat memintakan ampun kepada kita, bahkan makhluk di langit dan di bumi, bahkan di laut memohonkan ampun kepada orang-orang yang mencari ilmu. Itu artinya apa? Dosa-dosa dihapus, derajat dinaikkan oleh Allah, kemudian harta kekayaan akhirat ditambah oleh Allah. Pahala itu kan harta kekayaan akhirat. Ya. Di akhirat nanti nggak laku yang namanya rupiah, dolar, euro nggak laku. Nah, yang laku di sana pahala namanya. Ya, kalau kita pengen tukar uang, ya uang dunia gampang, tukar ke anak yatim, tukar ke masjid, tukar ke tempat-tempat di mana kita bersedekah, itu langsung ganti, ya baik. Ketika dia sudah diterima oleh orang lain, di sana masuk ke rekening kita, ya, BCA, Bank Sentral Akhirat, ya baik. Bank Sentral Akhirat terisi. Bapak sekarang dulu begini, mengalir ke rekening kita, Bank Sentral Akhirat. Subhanallah. Inilah amalan umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita menuju kepada Allah dalam keadaan bersih, bahkan mendapatkan berbagai macam kesempurnaan. Ya, ibarat kotorannya itu bersih, kemudian diberikan cahaya terang oleh Allah. Ya, maka orang beriman itu Pak nanti yas'aluhum baina aydihim wa bi aymanihim. Di akhirat nanti cahayanya itu memancar di depan dan di sebelah kanan. Jadi di sana nggak perlu matahari, karena masing-masing kita ini membawa cahaya, ya, membawa cahaya terang. Yas'aluhum baina aydihim wa bi aymanihim. Nah, ketika kita sampai di hadapan Allah, maka Allah berikan kita kemuliaan yang semulia-mulianya. Ya, karena ini adalah janji Allah kepada orang yang beriman. Disitulah maka dilambangkan di Dzulhijjah itu Pak. Di situ ada ibadah haji yang tawaf Ka'bah. Ya, yang tawaf Ka'bah. Itu adalah lambang di mana kita sudah sama seperti malaikat, sudah sampai ke tujuan. Al-Hajj itu artinya sampai ke tujuan. Ke Baitullah sana, sampai ke tujuan. Nah, di Baitullah ini kita tawaf di sana sebagaimana tawafnya malaikat di Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Ya, tawaf Baitul Ma'mur. Maka posisi kita seperti malaikat. Kemudian dilambangkan juga kebersihan kita seperti menyembelih binatang kurban. Sifat-sifat binatang kita sembelih, yang muncul sifat malaikat kita. Karena di dalam diri kita ini ada dua sifat. Sifat malaikat yang dibawa oleh ruh kita, sifat binatang yang dibawa oleh badan kita. Nah, kita pengen sukses, pengen bahagia hidup ini adalah maka kita harus melepaskan sifat binatang kita, sehingga sifat malaikat kita yang mengendarai diri kita sebagai badan kita, ruhiyah kita. Itulah orang yang sukses dan bahagia. Sifat malaikatnya yang mengendalikan, sifat apa? Sifat binatangnya dikendalikan, sehingga kita berada di jalan yang lurus. Nah, inilah makna ibadah atau ritual di dalam bulan Dzulhijjah, yakni ibadah haji sampai ke Mekah, ke rumah Allah di Baitullah sana. Di sana diibaratkan dia sudah seperti malaikat.
Kemudian memotong binatang kurban itu dia disamakan seperti telah memotong sifat kebinatangannya. Dengan demikian sampailah kepada Allah dalam keadaan suci bersih. Maka kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di mana nanti kita sampai kepada satu hari di mana hari itu tidak ada manfaat lagi harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang sampai kepada Allah, bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Kita datang dalam keadaan fitrah bersih, kita sampai dalam keadaan bersih. Inilah filosofi kita berangkat dari sejak kita lahir fitrah, maka dengan amalan setiap tahun tadi dari Muharram ke Dzulhijjah, ya dengan rukun Islam yang 5 itu, kemudian berangkat tahun berikutnya begitu sampai ketemu Allah dalam keadaan fitrah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Paham ya? Inilah kita sama seperti muhasabah ini, merenung karena ini sudah hampir berada di bulan Dzulhijjah, ya. Akhir dari perjalanan hidup kita menuju Allah di tahun ini. Mudah-mudahan tahun depan masih ada kesempatan kita berusaha lagi menuju Allah dalam lebih tingkat yang lebih tinggi lagi tingkatnya. Insya Allah. Jam berapa sekarang? Kurang 10 menit lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, 10 menit ke depan ini saya ingin menambahkan penjelasan saya tentang permasalahan kemarin, tentang masalah kurban kemarin. Jadi saya baca-baca kembali. Jadi banyak keterangan yang menjelaskan kalau kemarin kan dibilang bahwa pembagian binatang kurban itu, hewan kurban itu ada 3, ya Pak ya. Pertama untuk orang yang berkurban, yang kedua untuk orang yang miskin, yang ketiga untuk orang yang tidak miskin. Nah, kalau yang untuk berkurban itu 2/3-nya, sepertiganya lagi bisa buat fakir miskin, sepertiganya bisa buat hadiah untuk orang kaya. Kan begitu ya? Nah, hadiah untuk orang kaya. Nah, di sini ada yang namanya bab hadiah untuk orang kaya, ya, dan bersedekah atau memang haknya kepada orang miskin. Nah, kemudian kaitannya dengan orang yang berkurban tidak boleh menjual dagingnya, kan gitu ya? Tidak boleh menjual daging kurban itu. Nah, kemudian tidak boleh memberi upah kepada pemotongnya, namanya jazza dalam bahasa penjagalnya, pemotongnya, dengan daging, gitu ya, dengan daging yang disembelih, ya, dengan daging yang disembelih itu. Caranya bagaimana? Caranya kita harus mengeluarkan biaya lain di luar itu untuk membayar, gitu kan? Untuk membayar pemotongnya. Kan itu ya, untuk membayar pemotongnya. Nah, kemarin bagaimana dengan panitia, kan gitu ya? Panitia ini masuk ke mana? Nah, ternyata banyak pembahasannya. Ada yang mengatakan panitia ini bisa masuk kepada wakil penyembelih, benar nggak? Karena kita ini bukan wakil penyembelih, wakil yang punya kurban. Yang punya kurban ini mewakilkan kepada panitia karena panitia tidak sanggup untuk menyembelih sendiri dan membaginya, kan? Berarti kemudian minta bantuan panitia. Nah, kira-kira panitia ini masuk pemotong, apakah masuk orang yang berkurban masuknya, gitu? Ya, masuk pemotong atau wakil orang yang berkurban, gitu? Mewakili orang yang berkurban. Nah, kalau mewakili orang yang berkurban itu hukumnya sama seperti orang berkurban dapat. Orang yang berkurban itu boleh mengambil dagingnya tidak lebih dari 1/3, kan gitu? Nah, kata ulama, kalau memang itu bagian daripada wakil, maka berhak bagi dia untuk panitia itu mengambil sebagian dagingnya. Kan gitu, mengambil sebagian dagingnya. Ada lagi yang mengatakan, oh dia masuk ke dalam
orang yang memotong, misalnya, nah orang yang memotong itu termasuk jagal, ya. Itu pun juga ada hukumnya. Apa hukumnya? Mereka ini harus diberi upah, ya, bukan dengan dagingnya. Upahnya dikasih sama dia. Kemudian ketika daging dikasih juga sama dia, itu atas nama sedekah, ya, atas nama sedekah. Kalau dia fakir, kalau dia mampu itu atas nama hadiah. Jadi kalau dia mampu atas nama hadiah, ya, kalau tidak mampu atas nama sedekah. Nah, panitia tadi kalau dimasukkan ke situ, maka dua opsinya, bisa termasuk hadiah, bisa termasuk sedekah. Muncul kemarin permasalahan, ya, ini saya baca keterangan dari Dr. Sarwat, ya, yang kemudian mengatakan kalau dia sebagai kelompok pemotong, ya kan, kalau sebagai kelompok pemotong, dia kemudian mendapatkan jatah sementara dia sudah dapat di rumah, kemudian dapat lagi, itu sebagai apa, kan gitu? Ini sebagai hadiah atau upah, kan gitu kan? Sebagai hadiah atau upah. Nah, kata beliau, buktikan saja kalau memang itu sebagai hadiah, orang lain pun dapat, bukan hanya yang kerja, kan gitu kemarin kan? Orang lain yang dapat, bukan hanya orang yang kerja. Jadi kalau begitu jatuhnya sebagai upah dong. Ah, ternyata diijtihad lagi, ada ijtihad lagi dari ulama, ya, tentang masalah ini. Apa sih bedanya hadiah dengan upah ini? Apa bedanya hadiah dengan upah? Ujroh itu ongkos, ya. Kalau ongkos itu wajib dikasih. Kalau nggak dikasih boleh maksa, karena kita kerja. Bener nggak? Boleh nuntut. Nah, kalau hadiah itu sukarela. Ketika bapak dikasih daging di rumah, sudah dapat dikasih lagi juga, karena ini sebagai hadiah. Kira-kira hadiah apa upah? Kan gitu kemarin kan? Nah, kemarin kan jatuhnya upah. Nah, kalau upah, bapak kalau nggak dikasih hadiah, bapak nuntut nggak sama panitia? Bapak nggak dikasih, bapak kemudian nggak dikasih, nuntut dia, karena nggak dikasih lagi saya ya bagiannya. Berarti kalau nuntut berarti itu sebagai upah. Kalau nggak nuntut berarti hadiah, gitu. Kira-kira nuntut nggak kalau nggak dikasih? Sampai ke pengadilan nggak kira-kira? Nah, kan jatuhnya hadiah, gitu. Nah, ini masuk logika juga, benar nggak? Kalau tadi kan pasti jadi upah, gitu kan? Nah, ternyata apa beda upah dan hadiah? Nah, ternyata bedanya upah. Kalau upah itu hadiah itu sukarela, kalau upah itu wajib. Kalau wajib itu nggak dikasih, boleh menuntut, boleh bawa ke pengadilan, betul nggak? Tapi kalau hadiah tetap itu sebagai hadiah sukarela. Seandainya nggak dikasih pun boleh burung dengan, tapi nggak berhak memaksa. Oh, kalau begitu berarti hadiah dong, bukan upah, ya? Ini. Jadi saya sudah teliti, Pak, ya. Saya sudah teliti, saya baca termasuk dari Muhammadiyah, dari NU, saya baca semua. Termasuk pendapatnya Imam An-Nawawi, termasuk pendapatnya Imam Al-Bajuri yang memperbolehkan. Jadi niatnya itu adalah kalau tidak sedekah, hadiah. Kalau kebetulan dia orang miskin, niatkan sedekah. Tapi kalau kebetulan dia mampu, niatkan hadiah. Nah, jadi nggak masalah, ya. Jadi nggak masalah, ya. Nah, kemarin juga saya menjelaskan ini, semalam juga menjelaskan ini di tempat saya pengajian. Masalahnya apa? Masalahnya di kampung saya, tempat saya pun sejak dulu begitu, Pak. Kemudian ketika saya baca penjelasan dari DR Sarwat kemarin, masuk akal juga, Pak. Akhirnya masuk hati saya, gimana nih, gimana? Nah, ternyata saya mencoba lagi cari lagi, subhanallah. Itu namanya ijtihad, ya. Ijtihad ulama, akhirnya benar juga logika yang ini. Berarti jatuhnya sebagai hadiah. Nah, kemudian dalam Bahsul Masail di NU online saya baca, maka ada pendapat dari An-Nawawi, kalau kata Imam Nawawi tidak bisa jadi hadiah tapi sedekah. Tapi kalau kata Imam Al-Bajuri dalam kitab Bajuri, boleh jadi hadiah, boleh jadi sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak masalah, Pak, ya. Jangan sampai nanti kemudian nggak mau jadi panitia lagi. Saya sendiri juga mikir bagaimana besok di rumah prakteknya, padahal selama ini gitu.
Wallahu a'lam bishawab. Masuk Isa? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Di sini saya sebenarnya bawa dalil-dalilnya, cuma ya cukup lah ya. Bahkan Bapak bisa setting sendiri ya di situs-situs banyak sekali. Bahkan juga ada yang meralat ya, ada meralat seperti saya ini di muslim.org.id. Dia juga meralat, tadinya berfatwa seperti itu. Kemudian ada ulama yang memberikan masukan ke situs itu dengan logika seperti tadi. Akhirnya diralat di situs itu. Subhanallah. Silakan. Jadi gini Ustaz, saya kita sebagai panitia ya, terus kadang-kadang pembagian itu belum selesai, tapi kadang-kadang ada yang berani mengambil, itu jatuhnya haram atau tidak Ustaz? Mengambil itu harusnya atas izin panitia dong Pak. Panitia harus tahu ya. Panitia harus tahu sehingga sah jadinya. Jadi jangan sampai jadi nyolong gitu, ya kan? Jangan sampai kemudian jadi nyolong, ya kan? Ini kan sudah diserahkan ke panitia. Nah, panitia dong yang harus tahu dikeluarkan ke siapa ini, kan gitu kan? Nah, kalau boleh nyolong nanti nyolong semua, kan? Ada satu lagi, kita kan misalnya dapat daging lebih ya, lebih dari satu bagian atau satu plastik gitu ya. Batas waktunya ada nggak kita simpan di kulkas itu sampai berapa kali? Oh, kalau kita sudah dapat, terserah kita. Ya mau sampai berapa hari di kulkas, mau setahun kan? Ya kan? Nah, yang penting sudah menjadi hak kita. Hak kita itu tergantung kita. Yang penting jangan sampai busuk. Jangan sampai busuk, kasihan. Malah jadi bebadir. Gitu. Saya kadang-kadang jelekin jadi esok setahun. Tidak masalah. Ada lagi Pak? Saya rasa cukup Pak ya. Demikian, mudah-mudahan dapat paham dan ada manfaatnya. Mari kita tutupnya kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.